Kehadiran Bapak, Ibu, dan Mas Mbak semuanya di dalam acara pelatihan memimpin PA dan menjadi pemimpin Sarasehan. Kali ini KPWG mengadakan acara untuk membekali semua warga Ebenezer supaya nanti ketika dibutuhkan untuk menjadi pemimpin PA ataupun Sarasehan bisa semakin diperlengkapi. Nah, kali ini narasumbernya adalah kami KPWG dibantu oleh Bapak Nur Satyo Argo yang Bapak Ibu semua kenal. Uh, ya, Oh, gambarnya nggak kelihatan asli. Ya, nanti akan dipaparkan tentang teknik atau cara memimpin satu PA ataupun memimpin satu Sarasehan. Nah, dengan kalau sekarang karena kondisi pandemi mungkin agak berbeda. Ada trik-trik yang akan digunakan atau disampaikan untuk memimpin satu acara. Nah, sebelum lanjut, nanti mungkin kalau ada pertanyaan, Mas Argo, bagaimana? Apakah langsung ditanyakan atau selesai paparan? Boleh Mbak, langsung ditanyakan juga boleh. Ya, cuman kan saya nggak bisa melihat seluruh hadirin ya. Mungkin kalau ada apa namanya yang bisa membantu menghold misalnya begitu ya. Monggo, tapi saya free saja karena ini sifatnya lebih sharing Mbak. Monggo. Oh iya, baik. Terima kasih Mas Argo. Mungkin nanti dibantu oleh Mas Yosi yang kali ini juga menjadi host di acara ini yang mengatur jalannya acara lewat Zoom meeting ini. Baik, kita akan mulai saja. Saya mau minta tolong bantuan Mbak Widi untuk membukanya di dalam doa. Monggo Mbak Widi. Ya, makasih Mbak Ita. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu pada sore hari ini. Kalau Tuhan memberikan kami sukacita berkat yang knowledge, pengetahuan yang baru bagi kami semua. Biar kami boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, dan kami berdoa hari ini kiranya rangkaian acara yang akan berlangsung hari ini berjalan dengan lancar tanpa kekurangan apapun. Kami serahkan ini semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Mbak Widi. Monggo saya serahkan kepada Mas Argo. Oh, gambarnya hilang, Mbak. Ya, baik. Selamat sore Ibu Bapak sekalian yang saya hormati. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya rasa kita perlu mengucap syukur kehadirat Tuhan karena ternyata di masa pandemi semacam ini kita semua bisa berkumpul dalam kondisi sehat dan sepertinya semuanya seger-seger. Mudah-mudahan kondisi ini juga menambah semangat kita di dalam berbakti dan melayani Tuhan. Terima kasih saya ucapkan ke KPWG yang sudah memberi kesempatan bagi saya untuk sharing. Kalau saya melihat pesertanya rasanya menyenangkan karena sudah banyak majelis senior dan teman-teman yang saya lihat sudah sangat berpengalaman dalam memimpin, sehingga nanti ini bisa menjadi wahana untuk kita sharing bersama-sama. Ya, saya akan mulai saja bahan yang sudah saya siapkan. Pada sore hari ini kita akan sama-sama ya lebih sifatnya sharing gitu ya, berkaitan dengan kegiatan PA dan Sarasehan di masa pandemi COVID-19 ini. Kita mengetahui bahwa ya sejak COVID ini kita tidak lagi bisa
melakukan kegiatan secara langsung, tetapi kita tetap masih bisa melaksanakan kegiatan ibadah maupun kegiatan lain secara online. Ya. Nah, itu tentu saja termasuk ibadah, termasuk kegiatan pemahaman Alkitab, termasuk sarasean, termasuk kor, termasuk ibadah penghiburan, ibadah syukur, dan seterusnya. Ini semuanya bisa dilakukan dengan secara online. Nah, sore hari ini KPWG mengadakan pelatihan untuk pemimpin PA dan sarasehan. Yang diberikan ke saya itu ada 2 poin utama, yaitu yang pertama supaya jemaat memahami pentingnya mempersiapkan diri menjadi pemimpin PA dan sarasehan, dan yang kedua terutama adalah secara khusus di masa pandemi COVID ini. Oke, monggo nanti ini sambil saya mulai, kalau nanti ada yang mau menanyakan atau mau menambahkan, saya silahkan. Pemahaman Alkitab, kita masuk ke definisi pemahaman Alkitab dan sarasean. Pemahaman Alkitab secara definisi itu adalah memahami, membahas, menelaah, meneliti satu bagian tertentu atau perikop Alkitab, kemudian menemukan kebenaran firman Tuhan dan merefleksikan kehidupan iman secara kontekstual di masa kini. Jadi tentu kita memahami bahwa pemahaman Alkitab itu bukan sekedar hanya berkumpul membaca Alkitab dan selesai, tidak. Tetapi ada makna yang lebih utama, di mana kita mengharapkan masing-masing yang hadir di dalam kegiatan pemahaman Alkitab itu bisa menemukan kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan inilah yang nantinya bisa direfleksikan di dalam kehidupan imannya. Ada nats yang bagus dari Kisah Rasul 17 ayat 11 yang bunyinya demikian. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah itu benar demikian. Jadi ini dalam rangka pelayanan Paulus dan Silas, mereka sampai di kota Berea, dan di kota tersebut mereka mengajarkan tentang firman Tuhan, dan yang bagus adalah jemaat Berea ini setiap hari, dikatakan setiap hari menyelidiki kitab suci. Tindakan jemaat Berea ini bisa menjadi teladan bagi semua murid, karena semua penafsiran, semua ajaran itu mereka terima secara aktif, diperiksa dan diselidiki dengan teliti dan cermat. Dengan demikian, sebenarnya ayat ini juga menjadi dorongan bagi kita semua bahwa menelaah, meneliti atau mempelajari Alkitab itu bukan hanya tugasnya Pak Pendeta, bukan hanya tugasnya Pak Majelis, bukan hanya menjadi tugasnya ahli kitab ataupun pemimpin jemaat, tetapi itu juga menjadi tugas kita sebagai jemaat. Nah, oleh karena itu bisa dikatakan bahwa tujuan pemahaman Alkitab adalah agar kita mengetahui lebih banyak mengenai kebenaran firman Tuhan. Sehingga dengan demikian diharapkan kita tidak mudah goyah oleh ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Nah, yang berikutnya adalah sarasean. Sarasean itu secara definisi bisa dikatakan adalah satu bentuk pertemuan yang dihadiri oleh
kelompok undangan tertentu untuk membicarakan suatu permasalahan dengan cara yang tidak formal dan suasananya lebih rileks, lebih tidak terlalu formal sifatnya. Dengan definisi ini kita bisa melihat bahwa misalnya pertemuan di RT, di RW itu juga bisa menjadi salah satu bentuk dari sarasean. Kalau di gereja pada dasarnya juga sama juga. Pertemuan sarasean itu dilakukan untuk membahas satu topik atau tema tertentu yang sedang menjadi perbincangan atau pokok penting bagi kehidupan bergereja. Dan juga bisa disesuaikan dengan tahun gerejawi gereja. Misalnya pada masa Paskah biasanya topik sarasiannya adalah berkisar dengan kegiatan-kegiatan Paskah. Demikian juga pada masa Natal, ataupun kalau misalnya sekarang ini Agustusan biasanya berkaitan dengan perjuangan, dengan sikap pantang menyerah, misalnya gitu ya. Atau bisa jadi beberapa topik yang berkaitan dengan kondisi kita saat ini, berkaitan dengan pandemi. Ya. Nah, dalam sarasean biasanya bahan yang dipakai itu bukan bagian dari Alkitab. Ya. Biasanya diambil dari satu bacaan tertentu dan kemudian itu kita angkat menjadi satu bahan diskusi. Nah, tetapi tentu saja karena kita ini sifatnya sarasean gereja, maka memang sebaiknya ini juga dikaitkan dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, nanti akan saya sampaikan juga pentingnya bagi kita untuk melakukan persiapan, sehingga dengan demikian nanti kita bisa mencari ayat-ayat yang sesuai dengan pokok bahasan. Sebagai contoh, sarasean di bulan Agustus ini, KPWG mengambil bahasan pengantar air minum di tengah pandemi COVID-19. Ya. Mungkin Bapak Ibu yang mengikuti sarasean di bulan Agustus kemarin masih ingat cerita tentang Lukman, gitu ya, seorang pengantar minum. Bahasanya adalah lebih berkait dengan aktivitas Lukman, tentang prinsip-prinsip kehidupannya yang bisa kita tarik sebagai prinsip hidup kita. Kita mengambil sisi-sisi positifnya. Dan alangkah bagusnya ketika kita membahas itu juga dikaitkan dengan firman Tuhan yang ada di Alkitab. Nah, yang seringkali menjadi masalah kita saat ini adalah bahwa kegiatan PA dan sarasean itu kalau kita perhatikan seringkali peminatnya tidak begitu banyak. Kalau dibandingkan dengan kegiatan ibadah misalnya atau kegiatan kebaktian syukur misalnya gitu ya. Jadi kita bisa melihat kalau ibadah di satu wilayah mungkin atau di satu gereja biasanya yang hadir cukup banyak. Kalau ibadah apalagi ya, kalau ibadah kita kan rata-rata sekitar 400. Tetapi kalau kegiatannya PA atau sarasean, Bapak Ibu bisa melihat sendiri di wilayah dan di kelompok-kelompok biasanya yang hadir tidak terlalu banyak. Nah, oleh karena itu kalau kita menanyakan ya sebenarnya apa sih, saya pernah melakukan, dulu kami pernah membuat satu kuesioner gitu ya, ketika awal-awal saya dulu menjadi majelis di awal tahun 2000-an, ketika saya menanyakan di wilayah saya, kebetulan saya pandur, itu kenapa sih kok kalau PA itu yang hadir hanya sedikit gitu, kadang-kadang bisa dihitung dengan jari gitu ya. Jawabannya
yang paling sering itu adalah takut gitu ya. Takut nggak bisa jawab gitu. Ada beberapa jemaat yang bahkan sudah usia 50 tahun, 40-50 tahun, yang selama hidupnya belum pernah ikut kegiatan PA. Karena apa? Karena alasannya sederhana saja, takut nggak bisa menjawab kalau ditanya. Malu gitu ya, karena apalagi sudah sudah merasa orang tua kok nggak bisa jawab pertanyaan. Sehingga itu tidak mendorong jemaat untuk datang ke kegiatan PA dan Sarasean. Oleh karena itu, peran dari pemimpin PA dan Sarasean itu menjadi sangat penting. Karena pemimpin PA dan Sarasean ini, Bapak Ibu inilah yang nantinya bisa membawa suasana itu menjadi, katakanlah, PA yang dulunya menakutkan itu bisa menjadi suasana yang lebih menyenangkan dan mendorong orang untuk berkeinginan untuk datang di dalam kegiatan PA maupun Sarasean. Kenapa? Karena sekali lagi kegiatan PA dan Sarasean ini kan tujuannya adalah agar jemaat tersebut terdorong untuk bisa mencari atau mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Nah, lalu apa tugas atau peran dari pemimpin PA dan Sarasean? Kalau kita melihat dari definisi kegiatan pemimpin PA dan Sarasean, pemimpin PA dan Sarasean itu sebenarnya adalah satu kehormatan bagi kita semua. Karena kita sebenarnya diberi kesempatan untuk memimpin jemaat mempelajari firman Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus. Ini adalah satu hal yang harus kita yakini ketika kita ditunjuk untuk menjadi pemimpin PA dan Sarasean. Yang terpenting adalah ada kemauan dari kita, maka kita yakin bahwa Tuhan akan memberikan kelengkapan atau melengkapi kita dengan pengetahuan. Dan bagaimana caranya nanti kita akan coba diskusikan bagaimana cara kita menyiapkan diri. Jadi sebagai pemimpin PA dan Sarasean, kita juga dipakai Tuhan Allah untuk menolong jemaat mengenal dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Jadi ini satu hal yang saya ingin garis bawahi dan saya ingin tekankan kepada kita semua bahwa memimpin PA dan Sarasean itu bukan hanya sekedar memimpin, memulai, kemudian membaca, kemudian sampai pertanyaan, kemudian mendapatkan jawaban dan selesai. Bukan, tetapi kita bisa menolong jemaat untuk mengenal dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, kalau di garis bawahi sebenarnya tugas pemimpin PA dan Sarasean itu saya bisa mengelompokkan menjadi 3. Yang pertama, memberikan penjelasan yang dibutuhkan. Pemimpin PA dan Sarasean harus memiliki pemahaman yang cukup mengenai materi yang akan didiskusikan, sehingga akan dapat memberikan penjelasan yang dibutuhkan oleh kelompok. Jadi, salah satu syarat utama dari seorang pemimpin PA dan Sarasean itu adalah harus menguasai bahan yang akan dibicarakan. Jadi jangan sekali-kali kita memimpin PA kalau dalam tanda petik kita tidak menguasai bahannya. Jangan memimpin PA dan Sarasean kalau kita bahkan belum pernah membaca bahannya gitu ya. Dengan satu keyakinan, nggak apa-apa, nanti kan ada majelis, ada Pak Pendeta yang akan menolong di dalam diskusi tersebut atau di dalam
kegiatan PA atau sarasian. Saya harapkan itu tidak kita lakukan. Karena tugas dari pemimpin PA adalah yang pertama adalah harus bisa memberikan penjelasan yang dibutuhkan oleh jemaat atau oleh peserta. Dan itu hanya bisa kita lakukan kalau kita menguasai bahan yang akan dibahas atau akan didiskusikan. Yang kedua, tugas pemimpin PA adalah, atau PA dan sarasian adalah mengajukan pertanyaan. Ini tentu maksudnya bukan pertanyaan untuk menakut-nakuti, bukan pertanyaan untuk membuat orang menjadi nggak mau datang PA gitu ya, bukan. Tetapi ini adalah satu pertanyaan yang mendasar yang bisa kita gunakan agar jemaat itu berpikir ataupun merenungkan dan mencari kebenaran firman Tuhan yang menjadi inti dari pemahaman Alkitab tadi. Karena memang salah satu tugasnya adalah pemimpin PA adalah menolong peserta untuk bisa menemukan kebenaran Alkitab untuk kepentingan mereka sendiri, bukan hanya untuk kepentingan pemimpin atau sekedar menjawab, tetapi untuk kepentingan jemaat itu sendiri. Oleh karena itu, yang paling bagus adalah kalau kita tidak menyampaikan pengajaran dengan pernyataan, tetapi kita menyampaikannya dengan satu pertanyaan supaya jemaat tersebut bisa menjawab dengan bahasa, dengan penangkapannya sendiri. Sehingga dengan demikian diharapkan sebenarnya jawaban itu adalah merupakan satu hal yang dia percayai, satu hal yang bisa dia tangkap, dia pegang sebagai inti dari ataupun berkaitan dengan pembahasan yang kita bahas tadi. Yang tugas yang ketiga adalah sebagai moderator. Pemimpin PA adalah moderator yang menuntun dan menjaga agar diskusi dapat berjalan dengan sehat, dinamis, serta tetap mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan atau direncanakan. Jadi memang pemimpin PA inilah nantinya yang akan lebih menentukan sukses dan, mohon maaf nih, dalam tanda petik ya, sukses dan tidaknya diskusi tersebut. Kita yang akan menentukan arahnya, walaupun kita sudah mengetahui kalau di kita sudah ada tujuannya seperti apa, dan kita mengatur jemaat ataupun diskusi itu mengarah kepada tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, kegiatannya bisa bermacam-macam. Membuka diskusi, gitu ya, mengawali, kemudian memimpin diskusi, menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan bahan, memberi kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan menanggapi. Ini juga satu hal yang penting. Artinya jemaat yang hadir ini sekali lagi harus diberi kesempatan untuk mereka menyerap dan menangkap seluruh apa yang didiskusikan. Sehingga kalau mereka ada keraguan, ada hal yang kurang jelas, mereka bisa bertanya. Dan juga terbuka untuk menanggapi. Kemudian moderator juga sebagai pendorong diskusi. Jadi kalau diskusinya udah mulai macet, udah mulai nggak ada yang menjawab, maka ya moderator harus cukup kreatif untuk mencari ataupun mendorong supaya ada yang mau menjawab, ada yang bisa menyampaikan pendapat gitu ya. Di samping itu moderator juga pendengar yang baik dan aktif. Jadi ketika ada jemaat ataupun peserta yang menyampaikan pendapat, maka moderator harus bisa menjadi pendengar yang baik. Tidak memutus pembicaraan mereka, tetapi menangkap poin-poin, kalaupun ada poin-poin yang agak berbeda sedikit, mungkin bisa diluruskan, bisa dibetulkan. Menjadi penanya yang efektif, tadi sudah saya sampaikan, kemudian membuat suasana yang harmonis dan menyenangkan.
Nah, ini hal yang penting Bapak sekalian. Alangkah bagusnya juga kalau di dalam kegiatan PA tersebut Ibu Bapak juga bisa membuat contoh-contoh yang sederhana, yang menarik, yang lucu gitu ya. Sehingga suasana PA itu nggak terlalu tegang gitu ya, tidak terlalu formal sekali gitu ya. Nah, diharapkan dengan demikian suasananya menjadi lebih rileks, jemaat juga bisa mengikuti dengan baik dan bisa menjawab juga dengan sukacita. Ya. Kemudian tentunya selaku moderator tugasnya adalah membuat kesimpulan dan sekaligus evaluasi bila diperlukan. Nah, ini kondisi semacam ini perlu kita pahami dan kita mengerti karena memang pada dasarnya ketika kita memimpin PA, jemaat yang hadir ini kan jemaat dengan berbagai macam ataupun jemaat dengan keunikan masing-masing gitu ya. Pendidikannya berbeda, pekerjaannya berbeda, sosial ekonominya berbeda, pergaulannya berbeda, ya. Sehingga memang dibutuhkan satu kemampuan untuk memimpin PA ini dengan baik. Nah, kalau di gereja kita, bagaimana sih persiapan yang dilakukan? Menurut saya kalau sekarang ini rasanya sudah sangat enak sekali ya. Kalau di gereja kita ini kan persiapan yang PA dan Sarasehan yang paling mudah yang baik dan baik adalah mengikuti persiapan pemimpin PA dan Sarasehan yang diselenggarakan oleh KPWG. Sudah itu udah sesuatu yang mudah dan enak sebenarnya, akan sangat menolong kita sebagai pemimpin PA ataupun Sarasehan gitu ya. Kalau dulu saya ingat kalau jadi waktu apalagi masih muda, masih mahasiswa, kalau bikin bahan PA harus bikin sendiri, nyari ayatnya sendiri, arahnya sendiri, paling hanya dikasih tema gitu. Nah, kalau sekarang kan kita di gereja kita praktis semuanya sudah disiapkan oleh KPWG. Temanya sudah ada, tujuannya sudah ada, ayat atau bahan bacaannya sudah tersedia, bahkan penjelasan ayatnya atau penjelasan bahan bacaan atau perikopnya sudah ada, contoh aplikasinya pun sudah diberikan juga. Bahkan di situ juga ada beberapa pertanyaan yang tadi memancing diskusi ataupun memancing jemaat untuk bisa mendapatkan kebenaran firman Tuhan tadi. Nah, di dalam persiapan itu bahkan biasanya juga disampaikan alternatif jawaban maupun kira-kira sumber jawaban atau sumber bacaan yang lainnya. Jadi sebenarnya persiapan untuk memimpin PA dan Sarasehan di gereja kita ini sangat enak sebenarnya. Jadi yang terpenting bagi Ibu Bapak sekalian ketika ditunjuk untuk menjadi pemimpin PA dan Sarasehan adalah menyediakan waktu untuk hadir di dalam persiapan pemimpin PA dan Sarasehan. Karena di situ kita bisa berdiskusi dengan para pemimpin PA dan Sarasehan yang lain, dengan teman-teman KPWG, bahkan dengan biasanya juga dihadiri oleh Bapak atau Ibu Pendeta, sehingga dengan demikian kita bisa mendapatkan masukan banyak, referensi yang cukup banyak terkait dengan bahan yang akan kita diskusikan. Tapi menurut saya
mengikuti persiapan PA dan Sarasehan yang diselenggarakan KBWG ini baru 50% dari persiapan yang harus kita lakukan. Yang 50, yang separuhnya lagi adalah kita perlu melakukan PA dan Sarasehan secara pribadi. Jadi untuk bisa memahami secara sungguh-sungguh bahan yang akan kita diskusikan tadi, tidak cukup kalau kita hanya hadir mengikuti persiapan. Hadir mengikuti persiapan itu baik karena dengan demikian kita sudah mendapatkan hampir seluruh masukan yang dibutuhkan. Tetapi untuk bisa membawa itu menjadi satu kesaksian pribadi, untuk bisa mendapatkan kebenaran yang bisa kita jadikan pegangan di dalam kehidupan kita, maka dibutuhkan persiapan PA dan Sarasehan secara pribadi. Saya ingin membagi menjadi dua, yaitu persiapan untuk memimpin PA dan persiapan untuk memimpin Sarasehan. Memang agak berbeda sedikit, karena kalau memimpin PA, seperti tadi saya sudah sampaikan, bahan yang dipakai adalah, atau bahan yang didiskusikan adalah perikop Alkitab, sedangkan kalau Sarasehan umumnya adalah bacaan yang lebih umum sifatnya. Ya. Nah, untuk persiapan pemimpin PA, maka kita perlu mencari waktu khusus untuk mempersiapkan diri secara pribadi. Perlu berdoa dengan hening untuk bisa mendengar dan menerima pesan Alkitab yang akan kita pelajari. Yang bisa kita lakukan ada beberapa langkah. Yang pertama adalah membaca ulang. Jadi perikop yang akan kita pelajari ini kita baca ulang. Kalau perlu lebih dari sekali. Semakin banyak Bapak Ibu membaca dengan sungguh-sungguh dan teliti, maka akan semakin meresap atau semakin mudah kita menangkap hikmat yang ada di dalam firman Tuhan tersebut. Jadi lakukan dengan tenang dan hayati setiap kata dengan hati yang terbuka. Yang pertama jadi membaca. Yang kedua menganalisis teks. Ya. Walaupun di dalam bahan yang sudah disediakan oleh KBWG itu biasanya juga sudah ada penjelasan teks. Sebagai calon pemimpin PA, kita juga perlu memperdalam secara pribadi. Misalnya, apa sih garis besar isi bacaannya ini tentang apa? Bentuknya yang kita baca perikopnya apa? Apakah surat, cerita, nasihat, ajaran, atau perumpamaan? Apakah itu berita? Apakah itu doa? Apakah itu nyanyian? Gitu ya. Kemudian, kalau itu cerita dan perumpamaan, siapa tokohnya? Di mana dan kapan peristiwa itu terjadi? Lalu apa yang diceritakan? Nah, kalau mengambil contoh bahan PA yang kita lakukan pada bulan Agustus kemarin, kita akan memakai bahan PA dari Matius 14 ayat 22 sampai 33 berkaitan dengan judul perikopnya adalah Tuhan Yesus berjalan di atas air. Ya. Nah, di dalam menganalisis teks itu misalnya garis besar isi bacaannya apa sih? Nah, kita bisa menangkap bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Kalau kita baca di dalam perikop-perikop itu kisah yang ditulis oleh Matius pada waktu itu sedang menceritakan tentang keilahian Tuhan Yesus dengan beberapa keajaiban ataupun hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dimulai dengan mengubah air menjadi anggur, kemudian ada perikop Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang,
kemudian Tuhan Yesus berjalan di atas air dan seterusnya gitu ya. Nah, lalu kita bisa melihat siapa tokoh di dalamnya. Kalau kita membaca pada perikop tersebut, tokohnya ada Tuhan Yesus, ada murid-murid, ada Petrus gitu ya. Kemudian di mana dan kapan peristiwanya, kita bisa membaca itu terjadi di Danau Tiberias, atau orang menyebut juga Danau Galilea misalnya gitu ya. Kemudian peristiwa pokoknya apa tentang Tuhan Yesus berjalan di atas air, dan ada penekanan ketika Petrus minta izin untuk ikut berjalan di atas air. Gitu ya. Nah, menganalisa teks ini tetap perlu kita lakukan, ya. Paling tidak, walaupun sudah dijelaskan di dalam pembekalan ataupun persiapan yang dilakukan bersama dengan KPWG, kita bisa mengulang untuk menangkap maknanya dengan lebih dalam lagi. Yang ketiga adalah membandingkan beberapa terjemahan. Ini sebenarnya ada yang juga melakukan, ada yang tidak juga. Karena kadang-kadang kita mengetahui bahwa Alkitab itu kan sifatnya terjemahan ya bahasanya. Ada yang kalau yang sepuh-sepuh itu kadang kalau membaca Alkitab bahasa Jawa itu mana lebih nyes gitu ya, lebih mudah menangkap gitu. Ada ini. Tapi kalau sekarang kan rasanya sudah enggak. Rasanya sekarang lebih banyak yang lebih bisa menangkap kalau membaca dengan bahasa Indonesia. Atau kalau Bapak Ibu mau mempelajari lebih jauh, bisa juga dengan terjemahan yang bahasa Inggris atau bahkan mungkin bahasa aslinya, sesuai dengan kemampuan kita. Langkah yang keempat adalah membandingkan ayat-ayat paralel dan ayat-ayat referensi. Contohnya tadi, perikop Matius 14 ayat 22 sampai 33 dengan judul Yesus berjalan di atas air itu, perikop paralelnya ada di Markus 6 ayat 45 dan 52 dan Yohanes 6 ayat 16 sampai 21. Alangkah bagusnya kalau kita juga membaca supaya ayat paralel ini kita baca, sehingga dengan demikian itu juga akan menambah pengetahuan kita ataupun menambah referensi kita. Karena kalau sebagai contoh di sini, kalau kita membaca ayat paralel Markus 6 dan Yohanes 6, di situ tidak diceritakan tentang Petrus yang berjalan di atas air. Cerita Petrus berjalan di atas air yang ada di dalam perikop Tuhan Yesus berjalan di atas air itu hanya dituliskan oleh Matius. Sedangkan Markus dan Yohanes tidak menuliskan hal itu. Gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa menangkap ayat-ayat referensi yang ada di dalam Alkitab. Jadi PGI itu sudah membantu kita, sebenarnya sudah banyak membantu kita dengan biasanya ada ayat-ayat referensi yang diberikan. Kalau kita biasanya di bagian Alkitab bagian bawah itu ada ayat referensi. Atau kalau kita memakai, bahkan kalau kita memakai membaca pakai gadget, pakai HP, itu sekarang pun juga biasanya ayat itu di belakangnya ada tanda silang-silang gitu ya. Itu nanti kalau kita klik dia ada ayat referensi gitu ya. Ayat-ayat yang dianggap ada kaitannya dengan ayat yang kita baca tersebut. Nah, ini akan menolong pemahaman kita juga. Nah, kalau dalam contoh bacaan tadi diskusi bahan PA di bulan Agustus itu,
kalau kita membaca dari buku Alkitab untuk studi, itu di bagian bawah ada ayat referensi yang mengatakan bahwa pada waktu itu murid-murid sedang naik perahu menuju ke arah barat, gitu, dikatakan demikian. Jadi kita membayangkan kalau danau Tiberias atau danau Genesaret atau Galilea itu yang agak memujur utara ke selatan, maka murid-murid itu dalam perjalanan menuju ke barat, yang di dalam beberapa tafsir dikatakan mereka sedang menuju ke arah Kapernaum, kota Kapernaum. Nah, itu hanya bisa kita ketahui kalau kita membaca membaca ulang dan mempelajari ini tadi. Ya. Kemudian yang kelima adalah mempelajari konteks. Untuk memahami konteks, sebaiknya kita juga membaca perikop sebelum dan sesudahnya. Jadi balik ke contoh yang tadi yang sudah kita baca untuk bahan PA di bulan Agustus, kisah Tuhan Yesus berjalan di atas air ini, kalau kita baca di dalam perikopnya itu, perikop sebelumnya adalah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi dari situ kita bisa menggambar atau membayangkan bahwa kejadian Tuhan Yesus di atas air yang terjadi pada pukul 3 pagi, kalau di dalam perikop tersebut disebutkan, maka itu kejadiannya terjadi sesudah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Mereka ada di tepi danau, kemudian orang-orang tersebut diminta untuk pulang, dan setelah mereka pulang, Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi menyeberang danau. Dan di tengah malam, mestinya itu malam karena dikatakan bahwa pada waktu itu mereka sedang sudah berlayar atau sudah naik perahu kira-kira 3 mil jauhnya, dan kemudian datanglah angin sakal. Nah, jadi kita bisa membayangkan konteksnya itu sebenarnya terjadi pada kondisi semacam itu. Nah, kecuali itu ada bagusnya juga kalau kita mempelajari buku-buku pembimbing dan tafsir untuk memperkaya pemahaman kita. Ada banyak buku yang bisa kita baca. Ini di sebelah kiri saya menunjukkan beberapa contoh buku saja. Ada Alkitab edisi studi. Ini bagus kalau Ibu Bapak sekalian akan memimpin PA dan Sarasian, bahannya, terutama memimpin PA, bahannya bisa dilihat di sini. Karena biasanya di bagian kiri kanan dari ayat itu ada penjelasan-penjelasan tambahan. Atau Handbook of the Bible, itu pedoman lengkap pendalaman Alkitab. Ya, ini saya ingat ini yang nawarin ini, saya ini waktu itu Pak Simon. Pak Simon bilang, ini bagus ini Pak Argo bukunya ini. Oh, ya, ini dan ternyata memang bagus. Artinya kalau Ibu Bapak sekalian mau memimpin PA, ini bisa menjadi referensi untuk menambah penjelasan. Kemudian buku tafsir-tafsir Alkitab. Ada banyak buku tafsir, misalnya seperti ini. Intisari Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ada ini tafsir Alkitab masa kini, jilid 1, 2, dan 3. Ada tafsir yang bahkan buku-buku tafsir yang per penulis gitu ya. Ini Yohanes, tafsiran kitab per kitab ya, kitab Yohanes, kitab Wahyu, kitab Matius. Tolong. Ya, jadi ini menjadi buku-buku yang bagus kita baca. Kemudian konkordansi Alkitab ini biasanya kalau kita mau mencari nats yang
pendukung dengan kalimat apa tertentu, biasanya kita tinggal melihat, kita buka, misalnya saya mau mencari kata kuat, nanti di konkordansi itu akan referensi ayat-ayat apa saja yang muncul. Nah, konkordansi ini kalau Ibu Bapak menggunakan gadget sekarang juga dimudahkan, karena sebenarnya ada mencari ya, ada aplikasi mencari, tinggal kita menyebutkan satu kata, kemudian nanti dia akan menunjukkan ayat-ayat apa saja yang sesuai. Peta Alkitab ini sekali lagi juga akan menjadi pendukung kita, maupun kamus atau ensiklopedi Alkitab. Buku-buku ini saya yakin di gereja ada, jadi kalau misalnya kita mau mempelajari, mau pinjam dari kantor gereja, saya rasa sangat dimungkinkan. Sehingga dengan demikian akan menolong, sekali lagi akan menolong kita semua untuk memahami betul-betul bahan yang akan didiskusikan tadi. Ya. Kemudian membuat catatan penting, ya, jadi tentunya sambil kita membaca, kita membuat catatan-catatan penting mengenai perikop yang tadi kita baca. Kemudian membuat alternatif jawaban dan aplikasi yang bisa kita dapatkan. Jadi walaupun di dalam pembekalan sudah diberikan, ada bagusnya sebagai calon pemimpin kita juga membuat catatan ataupun alternatif jawaban yang mungkin diberikan oleh jemaat. Sehingga dengan demikian akan lebih memudahkan kita di dalam kita memimpin kegiatan PA. Nah, untuk memimpin persiapan pemimpin Sarasehan sebenarnya tidak terlalu berbeda. Hanya yang membedakan tentu saja karena di dalam Sarasehan ini kita tidak mempelajari satu perikop Alkitab secara khusus, ya. Tetapi tetap saya menyarankan sebagai pemimpin Sarasehan kita juga perlu menyediakan waktu khusus untuk persiapan secara pribadi, ya, membaca bahan bacaannya, kemudian mencoba memahami konteks penulisannya. Jadi kalau tadi misalnya contohnya yang di bulan Agustus tadi kita membicarakan mengenai Lukman, pengantar air minum di tengah pandemi COVID-19, kita bisa mencoba memahami konteks penulisannya, kemudian kita baca sekali lagi mengenai bacaannya. Nah, untuk memperoleh wawasan yang lebih luas, kita bisa membaca buku atau artikel yang sesuai dengan topik yang sedang dibahas. Karena topiknya bercerita tentang bagaimana Lukman yang berani mengambil risiko di dalam mau bekerja keras, mengambil risiko di dalam kondisi pandemi semacam ini. Nah, kita bisa mencoba mencari buku ataupun artikel yang sesuai. Dan yang terpenting di dalam persiapan pribadi untuk Sarasehan adalah untuk bisa lebih menguatkan pesan yang dapat diambil, akan lebih baik kalau kita bisa mencari Alkitab yang sesuai. Ya. Jadi kita bisa mencari nats-nats yang mendukung bahasan di dalam Sarasehan tersebut. Memang kalau di dalam kegiatan Sarasehan sekarang yang bahan yang sudah disiapkan oleh KPWG itu biasanya sudah ada juga nats apa yang mendukung itu. Nah, tetapi sebagai pemimpin Sarasehan, alangkah baiknya juga kalau kita bisa menambahkan atau bahkan mencari nats tambahan yang lebih menguatkan. Ini sifatnya fleksibel kepada Ibu Bapak sekalian. Ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, di dalam kondisi sekarang ini, yang menjadi masalah kan memang
kondisinya tidak memungkinkan kita untuk ber-PA secara langsung. Kalau Ibu Bapak melihat di sebelah kiri, saya menampilkan beberapa foto kegiatan PA dan sarasehan yang dilakukan secara langsung gitu ya. Karena memang pada waktu itu dilaksanakan sebelum ada pembatasan ataupun PSBB ya. Tapi kalau sekarang umumnya kita melakukan dengan secara virtual gitu ya. Dengan bantuan teknologi yang ada ya, seperti yang saat ini kita lakukan ya. Kita bisa melakukan pelatihan dalam kondisi yang terpisah di rumah masing-masing. Nah, sedikit saja masukan dari saya berkaitan dengan kegiatan PA ataupun sarasehan dari rumah. Aplikasi yang dapat digunakan ini saya rasa Ibu Bapak sekalian pasti sudah mengetahui, tapi saya hanya mau menyinggung sedikit. Ada banyak sekali sekarang ini aplikasi yang bisa kita gunakan untuk melakukan kegiatan PA. Yang paling umum ataupun paling banyak dipakai di Indonesia saat ini adalah Zoom, gitu ya. Zoom itu kalau format gratisnya bisa untuk maksimal 25 orang. Kalau lebih dari itu biasanya pakai yang berbayar gitu ya. Itu bisa 100 atau 200 orang. Nah, kalau yang gratis dia hanya bisa 45 menit. Nah, yang menarik untuk Zoom itu adalah dia punya fitur share screen seperti sekarang ini ya. Saya bisa menjelaskan kepada Bapak Ibu menggunakan fasilitas atau fitur share screen. Jadi Bapak Ibu bisa melihat apa yang saya buka di laptop saya gitu. Nah, salah satu keunikan yang lain adalah kita bisa mengganti latar belakang gambar kita kalau kita mau gitu ya. Kalau Bapak Ibu belakangnya itu polos putih, gambarnya bisa diganti di mana-mana gitu. Seolah-olah Bapak Ibu berada di bulan, bisa berada di kantor, seolah-olah berada di tempat wisata gitu ya. Nah, aplikasi yang kedua yang bisa kita lakukan sebenarnya tidak hanya menggunakan Zoom, kita juga bisa menggunakan WhatsApp. WhatsApp ini paling banyak hampir semua orang di Indonesia menggunakan WhatsApp gitu ya. Nah, ini bisa digunakan menggunakan video call untuk 8 orang. Kalau Zoom ini kecuali di Indonesia, di Amerika banyak sekali menggunakan Zoom. Hampir 90% orang Amerika, masyarakat Amerika di dalam kondisi pandemi ini mereka menggunakan aplikasi Zoom, sehingga pemilik aplikasi Zoom ini sekarang menjadi salah satu orang yang kelompok orang terkaya di dunia, karena memang begitu pandemi ini terjadi, dia sahamnya langsung melejit oleh karena begitu banyaknya orang yang menggunakan fasilitas Zoom. Kecuali Zoom dan WhatsApp, ada Skype. Skype ini produksi Microsoft, memungkinkan 25 orang untuk bertatap muka. Kemudian ada juga FaceTime, ini juga bisa digunakan. Ini produksinya Apple. Jadi kalau Bapak Ibu satu grup semuanya memakai iPhone misalnya gitu, nah itu bagus juga bisa memakai FaceTime karena itu sudah tersedia di aplikasinya, di aplikasi handphonenya. Dan keuntungannya salah satunya adalah kalau pakai FaceTime itu karena banyak iPhone sekarang yang punya kamera depan belakang gitu ya. Jadi itu bisa dipindah-pindah mau pakai kamera yang depan ataupun belakang. Kemudian ada aplikasi Teams, Microsoft Teams. Ini biasanya dipakai untuk kalau jumlah pesertanya itu banyak sekali gitu ya. Di perusahaan-perusahaan besar biasanya salah satunya memakai aplikasi Microsoft Teams ini karena dia bisa memungkinkan untuk dipakai panggilan video sampai dengan 10.000 orang. Yang saya tahu di perusahaan saya dulu di Pertamina mereka memakai juga ini, tapi rasanya sih belum pernah dipakai sampai 10.000 ya. Paling kalau diadakan
town hall meeting yang rame-rame itu paling juga hanya 1.000 orang. Tapi ini bisa juga kita lakukan kalau misalnya dari KPWG pengen menyampaikan satu live atau conference yang diikuti oleh seluruh anggota GKJ seluruh Indonesia misalnya gitu, satu sinode gitu ya. Nah itu aplikasi ini bisa dipakai. Kemudian etika, saya rasa ini Bapak Ibu sudah sangat familiar. Kalau tidak sedang memakai, gunakan tombol mute. Kemudian selalu berkomunikasi. Kalau akan meninggalkan kegiatan, menyampaikan kepada teman yang lain. Menggunakan earphone ini juga bagus karena Bapak Ibu akan lebih mendengarkan suara dengan lebih bagus dan ketika bicara juga akan lebih jelas. Kemudian berpakaiannya yang tepat ini juga perlu disampaikan karena kadang-kadang kalau untuk Bapak Ibu sih saya yakin enggak ya, tetapi kalau untuk di di kantor anak-anak muda ini kadang-kadang ini perlu ditekankan karena seringkali mereka itu karena merasa bahwa ini rapatnya mereka di rumah, jadi mereka bisa berpakaian seenak-enaknya lah gitu, senyamannya. Tapi kalau Bapak Ibu sih saya yakin tentu biasanya sudah berpakaian dengan pakaian yang baik dan sopan. Terutama kalau menggunakan HP, berhati-hati kalau mengikuti kegiatan online dengan menggunakan HP dan HP itu hanya diletakkan di meja atau hanya dipegang. Karena kalau pakai HP itu kadang-kadang kalau dia tidak diletakkan tidak ada dudukan yang bagus, kadang-kadang HP-nya jatuh dan kameranya itu akan menyorot kemana-mana gitu ya. Tetapi kalau Bapak Ibu memakai laptop, maka biasanya itu lebih aman karena praktis yang bisa diatur, misalnya yang nampak hanya dari dada ke atas, sehingga dengan demikian yang penting Bapak Ibu memakai baju yang sopan, nyaman, bagian bawahnya sih pakai saja pakaian yang nyaman, apapun bisa dilakukan. Pilih tempat yang sesuai, saya rasa tadi kalau panas ada yang mau di luar, ada yang milih di tapi hindari terutama tempat yang sesuai itu maksudnya adalah jangan yang ramai gitu ya. Misalnya di ruang keluarga yang kira-kira punya anak kecil, anaknya sedang bermain di situ, kemudian ini akan mengganggu suasana. Hindari makan minum kalau memang memungkinkan. Kalau tidak ya pada saat Bapak Ibu makan minum bisa dinyalakan atau dimatikan videonya. Kemudian ketika menyela pembicaraan, sebaiknya angkat tangan atau sebenarnya bisa juga memanfaatkan fasilitas reaction di Zoom itu, dia ada tanda tangan sehingga tangan melambai itu bisa juga menolong. Nah, ini sharing yang bisa saya lakukan, terutama bagaimana tips memimpin PA secara sehat dari rumah. Dan saya rasa ini Bapak Ibu juga punya pengalaman yang berbeda-beda. Monggo nanti silakan ini kita bisa berdiskusi banyak mengenai pengalaman Ibu Bapak sekalian. Yang pertama di tahap persiapan yang jelas tadi seperti saya sampaikan, paling bagus adalah mengikuti persiapan pemimpin PA secara sehat yang dilaksanakan oleh KPWG. Kemudian melakukan persiapan pribadi untuk menambah wawasan pengetahuan kita. Jangan lupa untuk berdoa dan hening supaya dengan demikian kita bisa menangkap sebanyak mungkin hal-hal yang ada di dalam firman Tuhan tersebut. Dalam tahap persiapan juga sebenarnya salah satu kendala yang biasanya kita hadapi itu adalah jemaat yang sudah agak lanjut atau jemaat sepuh ya, yang gagap teknologi. Saya lihat sebenarnya di gereja kita ini juga cukup banyak
kalau misalnya kegiatan PA, sarasean atau ibadah kadang-kadang yang sudah sepuh itu nggak mau ikut. Sebenarnya bukan nggak mau ikut, karena mereka memang tidak menguasai teknologi. Jadi maksudnya kalau pakai Zoom itu gimana sih gitu. Nah, oleh karena itu di dalam tahap persiapan, alangkah bagusnya kalau Ibu Bapak sekalian bisa minta tolong nih jemaat yang muda untuk menolong jemaat yang sepuh yang gagap teknologi, agar mereka juga bisa mengikuti kegiatan PA dan sarasean secara virtual. Ya, ini bisa dilakukan bersama-sama dengan majelis wilayah. Satu contoh yang dilakukan di Pandur misalnya gitu ya, yang saya tahu jemaat-jemaat yang sepuh itu memang awalnya kalau ada kegiatan PA jarang ikut gitu ya. Jadi kalau PA sekarang hanya tinggal sedikit gitu. Nah, tetapi dengan kita minta anak-anak muda untuk menolong mereka, sekarang yang sepuh-sepuh bisa ikut karena mereka dibantu oleh anak-anaknya untuk mengaktifkan aplikasi Zoom tersebut. Yang rumahnya berdekatan bisa membantu. Bahkan di daerah Cimanggi sana, karena memang banyak yang tidak menguasai Zoom, mereka tetap saja berkumpul gitu dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, duduknya agak, kemudian memakai satu Zoom yang dihubungkan ke televisi dan mereka duduk bersama-sama di situ. Nah, ini di dalam tahap persiapan. Nah, selain itu, salah satu yang akan mendukung keberhasilan Bapak Ibu memimpin PA dan sarasean adalah mengenal peserta PA sarasean secara pribadi. Semakin Bapak Ibu mengenal peserta PA secara pribadi, akan semakin mudah bagi Bapak Ibu untuk memimpin PA dan sarasean tersebut. Akan lebih mudah memimpin diskusinya, akan lebih mudah mengarahkan, akan lebih mudah membantu. Sehingga pengenalan ini menjadi penting. Gitu ya. Jadi tentunya dengan kata lain, marilah kita mengenal, kalau di lingkup wilayah ya marilah kita mengenal jemaat-jemaat di wilayah kita. Kalau di lingkup gereja ya marilah kita mengenal jemaat di gereja kita. Semakin kita mengenal jemaat di gereja kita, maka ketika kita akan mengadakan acara yang sifatnya lintas wilayah atau di dalam satu gereja akan semakin memudahkan bagi kita. Ini di tahap persiapan. Kemudian di dalam tahap pelaksanaan. Yang pertama tentunya memastikan PA dan sarasean ini siap dilaksanakan. Cek pesertanya, bahannya sudah ada atau belum, sambungan WiFi-nya oke atau tidak, moderator aplikasi. Jadi misalnya memang seperti saya, misalnya saya memimpin tetapi saya tidak bisa memantau peserta apakah ada yang akan bertanya di tengah-tengah atau akan menambahkan di tengah-tengah. Nah, biasanya ada moderator aplikasi yang akan membantu kita. Misalnya demikian. Menjelaskan maksud tujuan PA, ya ini sudah kita lihat. Kemudian membaca bahan dan ayat Alkitab bersama-sama dengan memanfaatkan fasilitas share screen bila menggunakan aplikasi Zoom. Jadi seperti yang kita lakukan sekarang ini. Jadi kalau Ibu Bapak memimpin PA dan sarasean, sebaiknya bahan bacaannya itu share screen kemudian dibaca bersama-sama sehingga masing-masing atau semua peserta itu bisa mengikuti tahapan diskusi itu bersamaan gitu ya, secara bersama-sama. Kemudian pada saat melaksanakan diskusi dan tanya jawab, sebaiknya semua peserta diminta untuk menghidupkan video. Nah, ini bagus juga untuk kita lakukan Bapak sekalian, karena saya pernah punya pengalaman juga mimpin PA itu
karena sebagian videonya ditutup gitu ya. Ketika sudah berdiskusi, diberi kesempatan, ditanya, dipanggil-panggil, kok nggak jawab. Ternyata orangnya sedang pergi gitu. Sedang pergi ke toilet atau sedang pergi makan. Nah, oleh karena itu sebaiknya kalau ibu bapak memimpin PA atau sarasehan yang secara virtual semacam ini, ketika mulai diskusi atau tanya jawab, minta supaya semuanya menghidupkan videonya. Sehingga dengan demikian, sebagai pimpinan PA atau sarasehan, ibu bapak sekalian bisa melihat, oh ini semuanya ada, dan ketika akan memberi kesempatan kepada seseorang untuk menjawab pertanyaan, maka orang tersebut ada di situ. Dan mudah-mudahan kalau mereka katakanlah akan menanyakan, mengangkat tangan, ataupun ibu bapak sekalian bisa melihat. Yang kelima, upayakan agar sebanyak mungkin peserta dapat berpartisipasi dalam diskusi. Ya, ini penting Bapak sekalian, memberi kesempatan kepada semua peserta untuk dapat berpartisipasi. Jadi tadi semakin ibu bapak mengenal jemaat ibu bapak, akan semakin enak ibu bapak mengatur ini. Jadi ketika ada satu perikop, bapak ibu bisa mengatur, oh ini kira-kira bapak A ini dia pasti bisa menjawab, atau dia punya pendapat tentang itu. Bapak Ibu bisa memberi kesempatan kepada beliau untuk menjawab atau ikut berpendapat gitu ya. Nah, apalagi kalau memang ada tadi pendapat jemaat yang memang dia secara aktif mau menanyakan sesuatu atau ingin menanggapi, nah itu tentu itu harus kita lakukan ya. Kemudian yang keenam, mengajukan pertanyaan dan memberi kesempatan kepada peserta untuk menjawab dan menunjuk siapa yang harus menjawab bila tidak ada peserta yang mau menjawab. Nah, intinya sebenarnya poin ini adalah untuk pemimpin PA atau sarasehan tidak boleh mendominasi pembicaraan, gitu ya. Karena setiap pertanyaan yang ditanyakan itu karena Bapak Ibu sudah memulai persiapan terlebih dahulu, sudah pernah diskusikan bersama-sama dalam kelompok, Bapak Ibu sudah tahu jawabannya gitu ya. Kira-kira nanti akan alternatif jawabannya akan seperti apa gitu ya. Jadi sebaiknya Bapak Ibu memberi kesempatan kepada peserta untuk menjawab gitu ya. Sehingga dengan demikian kita harapkan sekali lagi bahwa jemaat itu juga bisa mendapatkan kebenaran firman Tuhan seperti yang Bapak Ibu dapatkan. 7, menyemangati ya. Ini terutama kalau Ibu Bapak melihat jemaat yang dalam tanda petik agak pasif gitu ya. Nah, tugas Bapak Ibu adalah untuk menyemangati supaya mereka berani menyatakan pendapat gitu ya. Kalau perlu dituntun gitu ya, supaya mereka berani menyatakan pendapat. Kemudian membuat PA dan sarasehan ini menjadi mudah dan lebih mudah dan menyenangkan. Ini penting Bapak sekalian, kalau seperti tadi sudah saya sampaikan di muka, seringkali jemaat itu dalam tanda petik ada sebagian yang takut untuk datang ke dalam kegiatan PA karena dia takut untuk menjawab gitu. Nah, maka tugas Ibu Bapak sekalian adalah membuat PA tersebut menjadi lebih mudah. Pertanyaannya bisa lebih disederhanakan gitu ya, dan suasananya bisa dibuat untuk lebih menyenangkan. Sebagai contoh misalnya begini, mohon maaf kalau saya memberi contoh Pandur karena memang saya di situ ya, jadi tinggal di wilayah itu. Dulu ataupun sampai sekarang memang ada banyak jemaat Pandur yang pekerjaannya itu kebetulan menjadi driver gitu ya. Apakah itu driver kendaraan umum ataupun driver kendaraan pribadi gitu ya. Nah, untuk
jemaat yang seperti ini, ketika kita berbicara mengenai ketaatan, katakanlah misalnya demikian, itu akan lebih mudah kalau kita menanyakan atau menyederhanakan pertanyaan itu dengan misalnya contohnya gini, kalau Bapak Ibu sedang mengemudi, kemudian di perempatan berhenti, lampunya merah, tapi nggak ada polisi, apa yang mau dilakukan? Sementara Bapak Ibu tergesa-gesa nih, nah, apa yang mau dilakukan? Tetap ngikuti lampu atau ya terabas-terabas sedikit lah, nggak ada polisinya misalnya gitu. Nah, jadi itu satu pertanyaan yang mudah mereka pahami dan mudah mereka jawab. Nah, dengan demikian kita harapkan akan menolong mereka menangkap ini loh yang disebut dengan ketaatan. Karena taat itu tidak harus ada orang yang melihat secara langsung, gitu. Nggak harus ada Pak Polisi, kita tetap bisa menjadi warga yang taat kepada aturan. Misalnya demikian, gitu ya. Nah, apalagi kalau Bapak Ibu pinter dagel ya, itu silahkan membuat lelucon-lelucon, contoh-contoh yang lucu dan menarik supaya dengan demikian jemaat menjadi senang untuk berdiskusi. 9 tadi, menjaga diskusi atau pembahasan agar tidak didominasi oleh seorang atau bahkan oleh diri kita sendiri. Jadi sekali lagi sebagai pemimpin PA, jangan terus ngomong, beri kesempatan kepada peserta untuk ikut menjawab, untuk ikut memberikan pendapat, dan juga untuk men-sharingkan pengalamannya berkaitan dengan bahan yang kita diskusikan tadi. Sehingga dengan demikian, sekali lagi, kita berharap bahwa mereka secara pribadi bisa mendapatkan kebenaran firman Tuhan yang kita diskusikan pada waktu itu. 10, melaksanakan dengan penuh semangat. Nah, kalau pemimpinnya semangat, biasanya peserta yang lain akan juga semangat, gitu ya. Kemudian poin yang 11, keyakinan, iman, teladan pimpinan akan menjadi contoh yang hidup bagi peserta dalam menemukan kebenaran firman Tuhan dan dorongan untuk melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Ya, jadi ya, sekali lagi keyakinan Bapak Ibu, iman Bapak Ibu, dan teladan Bapak Ibu sebagai pemimpin ini akan menjadi contoh yang nyata di dalam jemaat ataupun peserta tadi menangkap kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita mendorong mereka untuk taat, tetapi ternyata di dalam pelaksanaannya, di dalam kita sendiri tidak memberikan contoh wujud ketaatannya. Kita memberi contoh, jangan jangan nerabas lampu merah gitu, tapi ternyata ketika kita pergi bersama dengan mereka mau menuju ke satu tempat, kita sendiri yang melanggar, misalnya seperti itu. Jadi tetap bagaimanapun juga teladan pimpinan ini akan menjadi contoh yang baik, yang nyata, gitu ya. Nah, untuk kegiatan PA dan Sarasehan dari rumah itu di akhir acara PA Sarasehan sebaiknya peserta diingatkan lagi untuk menghidupkan videonya untuk keperluan dokumentasi sebagai pengganti daftar hadir, ya. Karena kalau PA langsung kan biasanya Bapak Ibu absen, ini ada daftar hadirnya gitu untuk dokumentasi gitu. Nah, kalau kalau untuk yang PA Sarasehan yang sifatnya virtual semacam ini, ya lebih baik dengan dilakukan foto bersama. Ini contohnya sebelah kiri nih. Nah, ini kegiatan acara virtual. Ini ada Bu Sri, ada Pak Joko, ada Mas Dwi, ada Mas Sigit, Mbak Dis, Pak Edi, Mas Yosi, Mbak Tiwu, ya. Ini Mas Setio, ada Bu Maria dan Mas Topo. Oh ya, sebelumnya saya mau tunjukkan juga nih, ada yang ini ada Mas Rudi, ada Mbak Widi. Ini acara apa ya? Saya lupa ini. Ada
Mbak Ita sama Mas Steven ini. Wah, ini luar biasa ini. Jarang-jarang nih kelihatan Mbak Ita sama Mas Steven nih. Biasanya Mas Stevennya suka ngumpet. Bang Jipi juga ada ini, Bang Jipi gitu ininya ya. Kemudian ini ada Mbak Era sama Mas Yufan gitu ya. Nah, ini sebagai contoh apa namanya? Untuk dokumentasi tadi, dokumentasi sebagai pengganti dari daftar hadir. Jadi itu tips untuk apa namanya memimpin PA dan sarasehan dari rumah. Diingatkan supaya dengan demikian ketika nanti akan melakukan kita bisa mengingat. Nah, untuk pelaksanakan ini ada apa namanya titipan dari KPWG karena memang harapannya kondisi pandemik ini tidak apa namanya berlangsung terus, tetapi mudah-mudahan awal tahun depan kita sudah bisa PA dan sarasehan secara langsung seperti yang gambar di sebelah kiri ini, PA dan sarasehan secara langsung. Maka tentu kalau Bapak Ibu memimpin PA dan sarasehan yang langsung sifatnya ini adalah tentunya interaksi dan komunikasi itu bisa langsung dilaksanakan. Jadi Bapak Ibu harus menguasai ruangan di mana dilaksanakan PA tersebut ya. Bisa melihat kepada seluruh peserta supaya dengan demikian kalau ada yang bertanya dan atau yang ingin menanggapi bahan PA ini bisa Bapak Ibu segera respon gitu ya. Kemudian tentunya berbicara dengan suara yang jelas. Apalagi kalau Bapak Ibu memakai ruangan apa Eliezer atau Getsemani gitu ya yang berdampingan dan apa namanya misalnya masing-masing ruangan dipakai. Nah itu juga Bapak Ibu ketika memakai satu ruangan harus berbicara dengan jelas. Mudah-mudahan sekarang sekatnya sudah diperbaiki oleh PUD, Mbak Widi kemarin sudah memperbaiki itu, jadi mudah-mudahan sekarang kalau Bapak Ibu memakai ruangan Eliezer dan Getsemani suaranya tidak terlalu menyeberang. Nah, daftar hadir dapat digunakan secara manual. Ini kalau Bapak Ibu melakukan PA sarasehan secara langsung. Demikian kira-kira bahan yang bisa saya sampaikan. Sebagai penutup, saya hanya ingin menyampaikan bahwa di dalam setiap PA atau sarasehan sebenarnya ada banyak kesimpulan yang bisa diambil. Tetapi sebagai moderator, sebagai pimpinan, Bapak Ibu cukup memilih kesimpulan yang sesuai dengan tujuan PA dan sarasehan yang sudah ditentukan oleh KPWG. Kalau ada hal-hal lain yang bagus, menarik, kesimpulannya silahkan dicatat dan disampaikan juga kepada Pak Majelis dan mungkin itu juga bisa menjadi masukan dari KPWG untuk apa namanya membuat lagi satu tema yang lain yang menarik seperti tadi yang hasil kesimpulannya. Dan ada baiknya bahwa kesimpulan tersebut sebaiknya juga diketahui oleh majelis wilayah sehingga implementasinya atau kesimpulan dari PA sarasehan itu dapat dipantau oleh pelaksanaannya. Tentunya ini tidak menjadi tugas mutlak dari Bapak Ibu pemimpin PA dan sarasehan, tetapi ini juga menjadi tugas dari majelis wilayah. Dan terakhir, jangan lupa bahwa di akhir kegiatan PA dan sarasehan itu diharapkan kita semua yang hadir di dalam PA dan sarasehan itu bisa mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Semakin dikuat imannya dan bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ini terjadi, maka saya bisa mengatakan atau kita semua bisa mengatakan bahwa kegiatan PA kita ini dalam tanda petik berhasil. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kurangnya, nanti kita bisa sharing karena saya yakin banyak yang lebih ahli di dalam hal ini, di dalam memimpin PA dan sarasehan. Nah, mudah-mudahan kita bisa sharing sehingga kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Monggo, waktu saya serahkan kembali ke Mbak Ita. Ya, Mas Argo, ini ada beberapa pertanyaan dari para peserta. Ada 5 pertanyaan.
Saya bacakan ya. Mungkin Oke. 2 dulu atau 3 dulu begitu ya. Ya. Ada pertanyaan yang sama. Yang pertama dari Mbak Lia, dari Paragulan. Pak Argo, adakah pengalaman yang bisa dibagikan ketika menghadapi kemajemukan peserta dengan tingkat kemampuan yang jauh atau lebih dari pemimpin PA-nya, Pak? Karena hal ini sering membuat saya secara pribadi belum berani untuk memimpin PA. Padahal ternyata menjadi pemimpin PA adalah kehormatan ya, Pak. Terima kasih. Ya, pertanyaan yang kedua, hampir sama dengan yang ketiga, dari Mbak Ari, dari Paseltan. Berapa lama waktu yang ideal untuk kegiatan PA atau sarasehan kelompok atau wilayah? Karena terkadang waktu menjadi molor karena pembahasan keluar dari topik dan pemimpin PA menjadi sungkan untuk membatasi keaktifan para peserta PA. Adakah tips untuk mengatasi hal ini? Kemudian pertanyaan dari Mbak Tiwu, menghadapi peserta yang pasif dan sangat aktif sama-sama sulitnya. Adakah trik menghadapinya? Secara khususnya pengalaman Pak Argo dalam PA atau sarasehan online. Gitu Pak, Mas Argo. Apakah ini dulu, nanti dilanjutkan ini? Ini dulu Mbak, sebagian Silakan. nih, biar bisa apa namanya. Kalau kebanyakan ini Mbak suka bingung orang tua Mbak ini. Monggo Mas Argo. Ya, yang pertama saya akan mencoba menjawab, tapi tidak tertutup kemungkinan kan sini ada Pak Joko, ada Mas Yosia, ada Pak Edimur. Monggo silahkan nanti apa namanya sharing pengalaman kalau misalnya mau menambahkan. Mbak Lia, tentang apa namanya kemajemukan peserta ya, dan sekaligus kadang-kadang membuat, karena tadi ada yang pinter, ada yang enggak, kadang-kadang membuat calon pemimpin menjadi minder, katakanlah demikian ya. Yang sekali lagi yang saya mau tekankan Mbak Lia, bahwa memimpin PA dan sarasehan itu adalah satu kehormatan yang diberikan, yang mestinya apa namanya perlu kita ambil untuk bisa kita laksanakan. Salah satu kunci untuk membuat kita nggak minder walaupun orang itu apa namanya lebih pinter dari kita adalah penguasaan terhadap bahan, terhadap materi. Jadi kalau kita menguasai materi itu dari A sampai Z, katakanlah demikian ya, kita udah membaca berulang-ulang, kita menangkap konteksnya, kita mengetahui kondisinya, kitab itu ditulis di mana, oleh siapa, dalam kondisi seperti apa, intinya seperti apa. Kalau step-step itu sudah kita lakukan, kita membuat catatan, sepertinya apa namanya, kita tidak perlu merasa minder atau merasa ragu gitu ya. Dan tentu saya paham bahwa apa namanya, tetap saja kita kadang-kadang merasa nggak pede gitu ya, walaupun sudah membaca, sudah. Nah, tentu salah satu yang perlu kita yakinkan atau lakukan adalah yang pertama tentu berdoa, mohon penyertaan Tuhan. Yakinlah bahwa ketika kita sudah mendapatkan apa namanya, menyerahkan pada Tuhan, yakinlah bahwa sebenarnya tadi karena tujuan kita itu adalah untuk mencari kebenaran firman Tuhan, maka yakinlah bahwa Roh Kudus juga yang akan menolong kita untuk memimpin itu, melakukan hal itu, memampukan kita untuk melakukan itu. Dan tidak usah khawatir, karena ketika kita menjadi pemimpin, mohon maaf, ketika apa namanya, di dalam kondisi keterbatasan kita juga harus paham atau kita juga tahu bahwa apa namanya, ada orang lain juga di dalam kelompok itu yang tentu akan menolong kita. Misalnya contohnya begini, Mbak Lia sudah persiapan nih, udah apa namanya, udah merasa apa, mentok
mempersiapkan dengan begitu baiknya. Tetapi ketika mulai masih ada keraguan, sudah berdoa masih ragu-ragu, trik yang bisa kita lakukan, kita minta tolong saja. Kan kita punya kamus hidup ya. Ada Pak Pendeta Joko, ada Pak Pendeta Rudi, ada Mbak Adel, ada majelis-majelis. Gunakan itu untuk membantu gitu. Minta tolong aja pada Pak Majelis, tolong nanti aku ikut, Pak, mohon nanti ikut PA Pak, supaya nanti kalau saya ada yang kurang-kurang bisa dibantu menjawab. Nah itu kan bisa menjadi trik yang bisa kita lakukan ketika dalam tanda petik tadi kita kurang pede. Ya. Jadi tapi mestinya semakin kita melakukan atau mempersiapkan diri dengan baik sih, mudah-mudahan keraguan itu akan berkurang, gitu ya. Mudah-mudahan ini menjawab Mbak Lia. Mana sih Mbak Lia? Kalau ada nanti mohon, kalau misalnya masih kurang menjawab nanti nggak kelihatan. Ya, oke, lanjut ya. Nah, untuk Mbak Ari, waktu yang ideal. Nah, kalau mengenai berkaitan dengan waktu yang ideal, memang sebenarnya itu kesepakatan ya. Tetapi ada bagusnya kita menentukan waktunya. Jadi kalau misalnya PA dimulai jam 7, kita mesti sepakat, kita akan selesai jam berapa? Jam 9 kah? Jam 8 kah? Jam setengah 9? Jam 10 kah? Atau jam 11 kah? Sebaiknya itu disepakati di awal. Dan memang tugas pemimpin PA adalah mengatur diskusi tersebut. Nah, kalau ada yang keluar topik, nggak usah ragu-ragu, ya dengan sopan kita bisa mengatakan mohon maaf Pak, ini topik yang itu menarik, tetapi tidak pas dengan apa yang kita diskusikan. Mungkin kita kembali lagi ke masalah yang kita bahas, misalnya demikian. Itu perlu, tetapi waktunya menurut saya perlu disepakati, sehingga dengan demikian ketika kita memimpin ya kita pede, kita bisa mengatur kapan pertanyaan itu harus sampai kepada jawaban dan kepada konklusi ataupun kepada kesimpulannya. Jadi jangan biarkan tadi satu orang mendominasi atau 1-2 orang mendominasi, kemudian mereka berdiskusi dengan penuh semangat, yang akhirnya membuat yang lain hanya menjadi pendengar, sementara pembicaraannya sudah berbelok keluar dari topik yang kita bahas. Nah, ini perlu latihan, tetapi juga perlu dicoba dan dilaksanakan terus. Dengan semakin sering kita melakukan itu kita akan semakin bisa mengatur kondisi itu. Jadi sekali lagi, tapi kalau ditanya idealnya itu berapa? 30 menit, 40 menit, 1 jam, nah itu tergantung masing-masing gitu ya. Tergantung dari masing-masing kelompok diskusi. Yang paling ideal misalnya kalau kita PA bisa saja kita tentukan kita akan mengakhiri jam 9. Kalau misalnya katakanlah itu di hari kerja gitu ya. Supaya dengan pertimbangan jangan terlalu malam, karena kan nanti peserta masih harus pulang ke rumah gitu. Masih butuh waktu untuk pulang, kemudian nanti harus istirahat malam dan seterusnya. Jadi jangan terlalu malam karena kalau diikutin yang namanya diskusi itu, apalagi kalau orang yang suka bicara itu bisa berjam-jam nggak putus-putus gitu. Oke. Nah, kemudian Mbak Tiwu, peserta yang pasif dan aktif ya sama-sama susahnya. Tetapi sekali lagi salah satu trik adalah tadi mengenal peserta kita. Semakin kita mengenal, semakin mudah kita
memimpin diskusinya. Untuk orang yang pasif tadi sebenarnya memang tugas pemimpin PA adalah menolong dia gitu. Kalau misalnya orang pasif itu kan ada beberapa sebab. Bisa karena dia memang tidak bisa menjawab, dia tidak pintar ngomong, gitu ya. Bisa karena dia takut salah, gitu ya. Nah, untuk yang kondisi-kondisi semacam ini, tugasnya pemimpin PA untuk menolong gitu. Jadi kasih pertanyaan yang membuat mereka menjawab dengan contoh-contoh yang lebih sederhana. Saya tadi mengambil contoh misalnya katakanlah tadi ketika kita mendiskusikan mengenai mengenai ketaatan, karena jemaatnya kebetulan orang yang mau kita tanya itu kebetulan memang pekerjaannya dia adalah pengemudi mobil, ketika ditanya hal yang sifatnya umum semacam itu ternyata dalam banyak hal ini berhasil, Mbak. Biasanya malah kadang-kadang dia bercerita dengan penuh semangat karena dia menceritakan satu sisi yang dia alami, satu sisi yang dia pahami gitu ya. Nah, kemudian nanti tinggal ditarik, oh ini itulah ketaatan, demikian juga kita tarik di dalam firman Tuhan. Nah, kalau yang terlalu aktif ya memang sebaiknya direm. Memang untuk ngerem orang yang sangat aktif memang tidak mudah, tetapi ya sebagai pemimpin kita harus melakukan itu. Diingatkan bahwa ini mari kita dengarkan, kita tangkap, artinya apa yang dia sampaikan itu kita tangkap poinnya, tetapi kita putus pembicaraannya dengan mengalihkan, memberi kesempatan kepada yang lain. Karena kalau tidak, nanti dia akan mendominasi terus ininya. Jadi, tetapi juga jangan kemudian pendapatnya tidak ditangkap, karena semakin pendapatnya tidak diterima, dia akan terus berusaha untuk menyampaikan terus pendapatnya dengan berbagai cara. Nah, oleh karena itu, tangkaplah apa yang dia sampaikan, sisi positif yang memang sesuai dengan diskusi kita, kemudian diingatkan bahwa ini oke, kami nangkap maksudnya Bapak, ini atau Ibu, kami sudah menangkap maksudnya, ini seperti ini, cocok dengan jawaban ini. Oke, kemudian kita beri kesempatan kepada yang lain untuk jawab. Jadi itu trik yang bisa kita lakukan di dalam kondisi semacam itu. Monggo Mbak. Terima kasih Pak Argo. Terima kasih. Oh, iya, Mbak Tiwu, mohon maaf. Saya ingin memberi kesempatan pada Bapak Ibu yang lain yang mau sharing berkaitan dengan 3 pertanyaan Mbak Lia, Mbak Aris, dan Mbak Tiwu tadi. Mungkin kalau ada yang mau menambahkan berdasarkan pengalaman. Sebelum langsung masih ada 2 lagi, Mas Argo yang chat. Baik. Nanti setelah 2 ini, silahkan ya Bapak Ibu langsung bertanya ke Mas Argo. Yang ini masih ada 2 yang pertanyaan di dalam chatting. Yang pertama dari pertanyaan keempat dari Mas Abi dari Paseltan. Apakah PA virtual Zoom ini juga mengakomodasi para warga yang kurang mampu secara ekonomi karena tidak punya sumber daya dan dana untuk memperoleh gadget atau komputer dan kuota internet yang dibutuhkan? Lalu yang kelima, pertanyaan dari Mas Stefan. Seringkali terjadi perbedaan pendapat saat diskusi dalam PA dan sarasehan. Apakah penjelasan pemimpin dalam PA bersifat mutlak? Artinya karena menyangkut ajaran, kebenaran firman Tuhan. Sementara penjelasan pemimpin dalam sarasehan bersifat relatif, tidak mutlak. Dipengaruhi dari sudut pandang seseorang, pengalaman hidup, dan lain-lain. Oke, Mas, 2 pertanyaan ini. Setelah itu dibuka sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu langsung bertanya ke Mas Argo. Monggo. Baik, terima kasih Mbak Ita. Yang pertanyaan tadi siapa? Mas Adi ya? Mas Abi Loso dari Paseltan. Oh, Mas Abi, maaf ya, Mas Abi. Mas Abi, kalau untuk PA virtual ini memang saya rasa kalau di gereja kita secara secara prinsip sih mestinya akan
menampung semuanya gitu ya, termasuk jemaat yang kurang mampu iya, tetapi tidak dalam bentuk tadi kalau tidak mampu kemudian diberi HP, diberi pulsa itu rasanya sih saya rasanya belum seperti itu ya. Kalau di Indonesia karena pemerintah gitu ya yang sekolah gitu yang anak-anak ini diberi ada apa namanya pulsa gratis gitu. Saya nggak tahu nanti kalau KPWG budgetnya ada mungkin bisa minta itu ke KPWG ini ya. Tetapi hal yang bisa kita lakukan Mas Abi kalau misalnya memang ada jemaat yang tadi kurang mampu, ajak saja dia untuk bergabung dengan jemaat yang lain gitu, yang memang mempunyai apakah itu laptop atau HP yang ada aplikasinya, sehingga dengan demikian dia bisa tetap mengikuti kegiatan PA atau sarasehan secara virtual itu tanpa harus dalam tanda petik mengeluarkan biaya sendiri, tapi dia harus punya kemauan untuk juga berkomunikasi dengan teman yang lain gitu. Saya ambil contoh tadi di jemaat kami di di Cimanggi sana itu kalau PA ada 10 orang yang berkumpul di satu rumah gitu. Kemudian menggunakan fasilitas Zoom yang dihubungkan ke televisi sehingga dengan demikian mereka bisa ikut aktif kegiatan PA dan sarasehan bersama-sama gitu. Itu satu kondisi yang bisa dilakukan. Nah, pertanyaan Mas Stefan berkaitan dengan perbedaan pendapat. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa yang namanya diskusi itu tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika kita melakukan diskusi itu kesimpulannya itu sebenarnya bisa ada banyak sisi yang bisa kita lihat di dalam satu permasalahan. Memang kalau kita bicara mengenai masalah iman, maka biasanya dia jawabannya akan lebih strict gitu ya. Lebih mutlak, karena kalau kita sudah bicara kepada iman, kita nggak boleh bicara ini kalau gitu ya. Karena itu memang menjadi keyakinan kita. Nah, untuk sarasehan saya setuju karena memang itu bisa dipandang dari banyak sisi. Nah, di dalam kondisi semacam ini memang tadi tidak selalu ada beberapa pengalaman ya, ada beberapa diskusi yang kadang-kadang memang tidak bisa selesai yang dengan memuaskan seluruh peserta, terutama tadi Ibu Bapak sekalian ada anggota-anggota yang memang orangnya tadi menurut Mbak Tu sangat aktif dan mohon maaf nih agak ngotot gitu ya. Jadi kalau dia udah punya pendapatnya itu harus yang paling benar gitu. Nah kadang-kadang diskusi itu ngeyel gitu ya, itu nggak bisa selalu memuaskan semua pihak. Tetapi sebagai pemimpin PA menjadi tugas kita untuk tetap mengarahkan sesuai dengan tujuan yang sudah digariskan. Sehingga dengan demikian diharapkan tadi perbedaan pendapat kalau memang masih belum bisa diselesaikan, ya kita catat sebagai satu masukan yang nanti bisa kita, kalau ada Pak Pendeta atau ada majelis, mungkin itu bisa dicoba disampaikan supaya tadi kalau berkaitan dengan jawaban PA tentunya yang sifatnya dogmatis, maka itu menjadi satu jawaban yang lebih mutlak jawabannya. Tetapi kalau misalnya pada waktu itu Bapak Ibu memimpin sendiri, tidak ada Bapak Pendeta, dan merasa kurang yakin dengan jawaban itu, lebih baik itu dipending. Dengan demikian, pertanyaan ataupun kondisi yang berkembang itu menjadi catatan kita untuk nanti didiskusikan. Tetapi sekali lagi, Bapak Ibu tetap harus menyelesaikan diskusi tersebut sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan dari awal. Nah, kalau sarasehan tentu kembali semacam itu juga kurang lebih hampir sama.
jawabannya bisa bermacam-macam, tetapi tentu kita mengambil kesimpulan yang lebih sesuai dengan dengan tujuan yang sudah ditentukan. Jadi kira-kira itu jawaban yang bisa saya sampaikan tadi untuk Mas Abi dan Mas Stephen. Monggo. Terima kasih, Mas Argo. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan wakil dari Pandur, mungkin Pak Sutra, ya? Mbak Ita, mungkin bukan pertanyaan, kalau ada yang mau ikut sharing, Mbak. Jadi, oh iya, monggo, silakan. Siapa yang mau ikut sharing? Namanya majelis senior, ada banyak KPWG yang ahli-ahli, memang ahli-ahli Alkitab ini kan di gereja kita ini kan banyak. Pengalaman saya belum sebanyak mereka, jadi kita bisa sharing, saling melengkapi. Monggo, silahkan. Monggo Bapak Ibu, silakan. Masih ada waktu kira-kira 10 menit untuk kita mengakhiri acara ini. Boleh Mbak, Pak Joko. Monggo, Pak Joko. Ya, silakan. Saya karena waktunya pendek ya, jadi singkat-singkat itu saya jawab ya. Itu pertanyaannya Mbak Lia ya, bagaimana kalau peserta PA itu ilmunya lebih tinggi daripada pemimpinnya gitu kan, kira-kira begitu. Jadi nggak pede gitu kan. Nah, saya setuju seperti dikatakan Pak Argo tadi, kalau memang kita tidak bisa menjawabnya, ya lebih baik kita jujur saja. Kita mencatatnya, dan tadi katakan Pak Argo pending ya, artinya jangan mencoba menjawab yang memang kita tidak bisa jawab, gitu. Nanti jawabnya jadi kacau gitu. Nah, betul kalau misalnya memang ada pendeta atau majelis yang ada di situ, lah majelis yang memang tanggung jawabnya itu adalah mengembalakan umat, saya kira mereka yang juga dalam tanda kutip bertanggung jawab juga gitu ya. Jadi oleh sebab itu saya kok juga ini masukan dari jemaat, setiap PA, paling tidak PA bukan kalau kerasian mungkin enggak terlalu ya. Setiap PA mestinya ada majelis yang hadir di dalam PA itu gitu. Lalu yang kedua, pertanyaan-pertanyaan mengenai ajaran ya, tentang dogma dan sebagainya, ini memang sifatnya mutlak gitu ya. Jadi kalau ada orang ejal-ejalan gitu ya, atau berdebat tentang ajaran, saya pikir kita harus mengatakan mana yang benar dan yang diakui oleh gereja kita. Oleh sebab itu saya pikir di samping tadi Pak Argo sudah menjelaskan apa saja yang perlu kita pelajari, antara lain saya pikir kita juga harus mengetahui pokok-pokok ajaran GKJ, PPA GKJ, buku yang sudah diterbitkan sinode itu, supaya kita tahu bagaimana sih ajaran GKJ tentang keselamatan, tentang lingkungan hidup, tentang agama-agama lain dan sebagainya. Yang ketiga, Mbak Tiwu tadi pertanyaannya, gimana sih ngadepin yang aktif dan yang pasif sama-sama sulitnya? Menurut saya kok, ya saya pikir jujur saja ya, kita jujur saja. Artinya kalau memang ada yang terlalu banyak cakap atau terlalu banyak bicara, saya pikir ya kita harus mengatakannya dan menegurnya. Dalam artian, mesti cara menegurnya itu saya kira yang harus ini gitu ya. Jangan merendahkan, jangan menganggap remeh dan sebagainya gitu. Dan saya pikir kalau kita menegur dengan baik, dengan sopan, orang tidak akan tersinggung, dan kita katakan bahwa kita harus memberi kesempatan yang lain untuk berbicara. Nah, dalam pengalaman saya memimpin PA, ya menghadapi juga orang yang pasif, yang juga sebaliknya gitu ya. Saya pikir kok ya tadi Pak Argo mesti mengenal ya siapa jemaat gitu ya. Kadang-kadang ada jemaat yang memang untuk memahami pertanyaan aja nggak ngerti atau nggak bisa gitu. Oleh sebab itu kita jelaskan secara lebih sederhana sesuai dengan pengertian jemaat apa sih maksud pertanyaan ini, lalu kemudian dihubungkan dengan pengalaman hidup sehari-hari sehingga bisa lebih mudah menanggapi gitu. Jadi saya setuju kalau setiap orang yang hadir dalam PA atau sarasian itu ditanya, yang kemudian dihubungkan dengan kehidupannya sehari-hari, pengalamannya sehari-hari, pasti mereka bisa mengeluarkan pendapat. Dan sebagai pemimpin, saya pikir kita mesti menghargai setiap
masukan pendapat dari jemaat supaya mereka juga diberi semangat untuk mengikuti PA atau sarasian. Matur nuwun. Makasih Pak Joko. Ya. Apakah ada lagi? Monggo, silakan. Ayo Bapak, Mbak, Ibu. mau nambahin Mbak. Monggo. Ivan Mbak. Oh ya, Mas Ivan silakan. Tadi mungkin untuk melengkapi tadi Pak Argo sudah lengkap sekali. Cuman maksudnya biar suasana ini nggak boring, Pak Argo mungkin perlu juga kita serius tapi santai gitu ya Pak ya, kayaknya ya. Jadi supaya nggak tegang terus juga nggak bosen gitu ya. Jadi mungkin Pak Argo biasa ya melakukan joke-joke atau lucu-lucu yang bisa membuat santai, tapi juga fokus lagi ke bahan PA maupun sarasian, utamanya mungkin PA ya. Jadi mungkin membawa jemaat ataupun yang hadir itu menjadi tidak terlalu serius-serius amat gitu, tapi karena biasanya kalau orang serius jadi malah tidak fokus ya, maksudnya tidak jadi akhirnya apatis gitu, tidak involve di diskusinya itu. Saya kira itu ya Pak Argo ya, mungkin bisa ditambahkan ya. Ya. Ya, terima tipsnya kasih. Itu. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Makasih Pak Ivan. Intinya seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa salah satu yang harus diupayakan oleh pemimpin PA dan sarasian itu membuat suasana PA yang menyenangkan gitu ya, yang lebih terasa mudah dan menyenangkan. Tadi saya sampaikan kalau Bapak Ibu pinter melucu ya buatlah lelucon-lelucon ataupun contoh-contoh yang sejalan dengan topik bahasan gitu ya. Sehingga dengan demikian diharapkan jemaatnya itu nggak terlalu tegang gitu ya. Jadi kalau tegang kadang-kadang memang jadi bingung mau jawab apa, itu takut salah gitu. Tapi kalau serius ya mestinya serius itu. Jangan banyak leluconnya terus, nanti jadi intinya jadi. Tetapi tetap ya sebenarnya nanti kalau kita memimpin itu akan ketemu. Makanya saya pikir salah satu yang perlu itu adalah persiapan. Kadang-kadang cerita-cerita lucu itu bisa kita siapkan loh, bisa ketika saya mau bahas ini, ambil contoh contoh lelucon apa gitu. Jadi itu bisa juga disiapkan gitu. Jadi terima kasih Pak Ivan, setuju saya Pak, supaya menyenangkan Pak situasinya. Terima kasih Mas Ivan, Mas Argo. Adakah lagi Bapak Ibu yang ingin disampaikan? Kalau tidak ada, kita akan akhiri pelatihan pemimpin PA dan sarasian ini. Kami KPWG mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan dan pimpinan Mas Argo di dalam pelatihan ini. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk paparan bahan PA dan sarasian yang diberikan ini. Sebagai pemimpin PA, kiranya kita semua makin diperlengkapi dan diberikan tambahan wawasan supaya makin siap untuk memimpin PA ataupun memimpin sarasian di wilayah kita masing-masing. Kemudian KPWG juga berterima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang sudah menyediakan waktunya untuk ikut secara aktif di dalam pelatihan ini. Kiranya juga apa yang kita pelajari bersama-sama ini menjadi berkat dan manfaat bagi kita semua. Nah, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri, kita akan berdoa bersama, akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Joko. Setelah itu kita akan foto bersama ya Bapak Ibu, jadi jangan lift dulu. Monggo Pak Joko, kita akan berdoa. Monggo Bapak Ibu kita berdoa.
mengucap syukur untuk acara sore malam hari ini. Bapa kami yang ada di sorga, Allah yang senantiasa setia menyertai dan menolong kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pertemuan kami pada sore malam hari ini, di mana kami telah diperlengkapi oleh Bapak Nur Satyo Argo, bagaimana kami harus menjadi seorang pemimpin pemahaman Alkitab maupun Sarasean. Terima kasih untuk pembekalan kali ini. Biarlah ini membuat kami semakin sadar dan memahami bahwa Engkau telah memberi kepercayaan kepada kami untuk membawakan firman-Mu bagi jemaat. Oleh sebab itu, biarlah kami menyambut kepercayaan Tuhan itu dengan penuh sukacita, tetapi juga dengan penuh tanggung jawab. Tolonglah kami dengan keberanian, Roh Kudus tanamkan di dalam hati kami supaya kami tidak ragu-ragu, kami tidak sungkan, kami tidak menolak ketika kami Tuhan beri kepercayaan untuk memimpin PA maupun Sarasean. Bapa di dalam sorga, biarlah apa yang kami pelajari pada sore hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi semakin memperlengkapi kami untuk menjadi seorang pemimpin. Kami bersyukur untuk kami semua yang boleh hadir pada saat ini. Tolonglah kami ya Tuhan, dengan setiap kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami, biarlah kami dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat di tangan Tuhan untuk ikut membangun gereja-Mu, GKJ Ebenezer, supaya kami semakin bertumbuh, semakin berkembang, semakin berbuah, dan berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk KPWG yang juga sudah menyediakan forum ini untuk kami belajar bersama. Dan biarlah kesempatan-kesempatan semacam ini boleh terus kami ikuti, semakin memperlengkapi kami sebagai anak-anak-Mu yang Tuhan percayakan sebagai pemimpin PA dan Sarasean. Terima kasih Bapa di dalam surga, mohon ampun apabila di dalam percakapan kali ini ada banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan kami tahu banyak hal yang masih harus kami persiapkan, harus kami lakukan, harus kami persiapkan sedemikian rupa untuk menjadi seorang pemimpin. Tapi biarlah Roh Kudus terus menolong kami supaya kami terus memiliki hati yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Karena kami tahu dalam persekutuan kami dengan Tuhan, jerih payah kami tidak sia-sia. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengutus kami ke tengah-tengah dunia dan menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu dan murid-murid-Mu. Kami sudah berdoa dan memohon kepada Bapa di surga. Amin. 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 Terima kasih Pak Joko. Bapak Ibu, sebagai informasi, Mas Yosi tadi menyampaikan bahwa acara ini direkam oleh Mas Yosi, ada di YouTube. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau belajar lagi atau mau mendengarkan kembali, bisa dibuka di YouTube ya. Juga mungkin bagi teman-teman yang tidak bisa hadir pada hari ini juga boleh dibagikan informasi ini untuk boleh dipelajari. Nah, untuk Mas Argo, mungkin kalau ada peserta Bapak Ibu yang sekarang masih ingin bertanya, apakah boleh bertanya langsung dengan Mas Argo, mungkin dengan WA gitu ya Mas ya? Boleh Mbak, silahkan Mbak. Ya, terbuka ya Bapak Ibu, kalau ada yang belum jelas atau ingin diketahui lebih lanjut, boleh ke Mas Argo, Pak Joko, Mas Rudi, Mbak Adel, siapapun dari yang Bapak Ibu ingin tanyakan, monggo, persilahkan. Nah, Mas Yosi.